Lantamal 5 sambut kedatangan 3 kapal Angkatan Laut Rusia di Tanjung Perak. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 5 sambut kedatangan 3 kapal Angkatan Laut Rusia di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin. 3 kapal Rusia tersebut yaitu Admiral Pantelev, Varyak, dan Pechenga. Kapal AL Rusia tiba di Tanjung Perak dalam rangka Development of Military Cooperation Reveal Austok di Surabaya. Saat menyambut kedatangan kapal tersebut hadir Asisten Operasi dan Lantamal 5 Kolonel Laut PB Mosutapo bersama beberapa pejabat terkait lainnya. Direncanakan 3 kapal Angkatan Laut Rusia ini akan berada di Tanjung Perak hingga 17 Desember 2021 mendatang guna melaksanakan pengisian bekal logistik sebelum melanjutkan kembali pelayarannya. Pada acara penyambutan kapal Angkatan Laut negara luar, Lantamal 5 mengerahkan 1 peleton perwira Lantamal 5, 1 peleton bintara dan pasukan dari Satuan Musik Lantamal 5 serta melaksanakan merplut saat kapal tersebut bersandar di dermaga Tanjung Perak. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 5 Koarmada 2 menyambut kedatangan kapal perang atau Kaprang KD Kelantan 175 di Raja Malaysia. Kaprang yang dikomandoi JDR Amran bin Sawat itu tiba dan standar di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Jumat. KD Kelantan juga menggunakan dan Lantamal 5 diwakili Kadis Harkan. Lantamal 5 Kolonel Laut T. Rudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan di Surabaya. Acara ini sangat bermanfaat dan merupakan wujud hubungan internasional terutama antara TNI AL dan Tentara Laut di Raja Malaysia atau TLDM KD Kelantan 175 untuk mempererat tali persaudaraan. Demikian jelasnya. JDR Amran bin Sawat atau KD Kelantan 175 DM juga mengucapkan terima kasih kepada TNI AL khususnya Lantamal 5 atas sambutannya. Kunjungan ini dimaksud untuk merapatkan silaturahmi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Demikian tuturnya. Untung jadi sekutu Indonesia. Rusia kini makin mengerikan usai pamerkan hasil proyek prajurit masa depannya. Pasukan Putin bakal dibekali seragam ala Iron Man dengan kekuatan luar biasa. Rusia memang sudah terkenal dekat dengan Indonesia. Dikutip Great Hot dari Intisari, Rusia dan Indonesia memiliki kedekatan luar biasa bahkan sejak zaman Presiden Soekarno. Dubes Rusia bahkan pernah menyebut Indonesia sebagai sahabat, mitra strategis, dan sekutu perang. Dalam masalah militer memang Rusia sangat unggul di tingkat dunia. Kini dikutip Great Hot dari Kompas.com, Rusia mengerjakan program prajurit masa depan yang mengembangkan exoskeleton, pakaian tempur robotik yang dapat dipakai dan kendaraan udara tak berawak atau UAV, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas personel tempur. Berbicara kepada surat kabar Krasnaya Zevsuvda, Jenderal senior Rusia mengungkapkan bahwa program yang dikenal sebagai Ratnik juga mencakup UAV atau drone mini dan mikro. Proses upgrade pakaian tempur Ratnik tidak berhenti semenit pun. Demikian jelas Kapal Angkatan Darat Rusia Jenderal Oleg Salyukov melansir RT News pada Jumat 1 Oktober. Menurutnya berkenaan dengan pakaian prajurit masa depan, pekerjaan ekstensif telah dilakukan tahun lalu. Rusia bersama dengan perusahaan industri dalam negeri dan memasuk subsistem robot baru sebagai bagian dari pakaian tempur seorang prajurit. Salyukov juga mengungkapkan bahwa Kalashnikov AK-12 sedang dalam proses pengiriman ke unit militer. Ini pada akhirnya akan menggantikan AK-74 senapan 1000 standar. Selain senjata yang ditingkatkan, Ratnik juga menyertakan helm yang dilengkapi dengan kemampuan membaca thermal dan penglihatan malam, serta sistem komunikasi modern. Pakaian tempur layaknya kostum Iron Man itu juga memiliki pemanas sendiri, masker gas, dan peralatan medis. Tahun lalu dilaporkan bahwa hampir 300.000 pakaian tempur Ratnik telah dikirim hingga saat ini. Menurut Rostec, perusahaan induk dari pengembang pakaian tersebut, fitur utama dari kit ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan karakteristik fisik prajurit dan misi tempur yang dilakukan. Perkuat keamanan di Laut Natuna Utara, Bakamla bangun pangkalan dan sistem peringatan. Hadapi perkembangan situasi keamanan di Laut Natuna Utara, Badan Keamanan Laut atau Bakamla bakal membangun pangkalan di wilayah Kabupaten Utara. Untuk kepentingan pembangunan pangkalan, Bakamla mendapatkan hibah lahan seluas 2 hektar dari Pemkab Natuna. Tanah hibah yang akan dibangun untuk pangkalan Bakamla ini berada di Selat Lampa, Kecamatan Bunguran Timur.
Pangkalan milik Bakamla di Kabupaten Natuna tersebut nantinya akan berfungsi sebagai pangkalan untuk mengawasi dan memantau perkembangan Laut Natuna Utara. Sekretaris Utama Bakamla Laksda TNI S. Irawan mengatakan nantinya di lahan ini akan dibangun pangkalan dan sistem peringatan dini di Natuna. Sementara untuk dana pembangunannya berasal dari pemerintah pusat. Kerjasama berupa hibah lahan ini akan memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Natuna. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Natuna. Demikian tugasnya pada Selasa 12 Oktober. Secara de jure, Pemkab Natuna tidak memiliki andil kewenangan di laut, namun peran strategis Pemkab Natuna dalam mendukung penyiapan lahan serta pengakomodasian pemenuhan ruang untuk Bakamla menurut Irawan merupakan dukungan yang sangat signifikan untuk terciptanya keamanan laut. Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan hibah tanah untuk pembangunan pangkalan ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan laut. Kami hibahkan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan pangkalan ini. Demikian tegasnya. Dalam masalah militer memang Rusia sangat unggul di tingkat dunia. Kini dikutip Great Hot dari Kompas.com, Rusia mengerjakan program prajurit masa depan yang mengembangkan exoskeleton, pakaian tempur robot yang dapat dipakai dan kendaraan udara tak berawak atau UAV, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas personel tempur. Berbicara kepada surat kabar Krasnaya Zvezda, Jenderal senior Rusia mengungkapkan bahwa program yang dikenal sebagai Ratnik juga mencakup UAV atau drone mini dan mikro. Proses upgrade pakaian tempur Ratnik tidak berhenti semenit pun. Demikian jelas Kepala Angkatan Darat Rusia Jenderal Oleg Salyukov melansir RT News pada Jumat 1 Oktober. Menurutnya berkenaan dengan pakaian prajurit masa depan, pekerjaan ekstensif telah dilakukan tahun lalu. Rusia bersama dengan perusahaan industri dalam negeri dan memasuk subsistem robot baru sebagai bagian dari pakaian tempur seorang prajurit. Salyukov juga mengungkapkan bahwa Kalashnikov AK-12 sedang dalam proses pengiriman ke unit militer. Ini pada akhirnya akan menggantikan AK-74 senapan 1000 standar. Selain senjata yang ditingkatkan, Ratnik juga menyertakan helm yang dilengkapi dengan kemampuan membaca thermal dan penglihatan malam, serta sistem komunikasi modern. Pakaian tempur layaknya kostum Iron Man itu juga memiliki pemanas sendiri, masker gas, dan peralatan medis. Tahun lalu dilaporkan bahwa hampir 300.000 pakaian tempur Ratnik telah dikirim hingga saat ini. Menurut Rostec, perusahaan induk dari pengembang pakaian tersebut, fitur utama dari kit ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan karakteristik fisik prajurit dan misi tempur yang dilakukan. Perkuat keamanan di Laut Natuna Utara, Bakamla bangun pangkalan dan sistem peringatan. Hadapi perkembangan situasi keamanan di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut atau Bakamla bakal membangun pangkalan di wilayah Kabupaten Utara. Untuk kepentingan pembangunan pangkalan, Bakamla mendapatkan hibah lahan seluas 2 hektar dari Pemkab Natuna.